pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Kita Provinsi Bengkulu tahun ini seperti beberapa kali disampaikan mendapatkan target luas tanah itu 104.607. Nah, target tahun ini dijabarkan di seluruh kabupaten kota selama 1 tahun. Pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat. Itulah diantara informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari Bumi Rafflesia, Bengkulu. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabah Penanjung, tebing no tinggi, sembah disusun 10 jari, pertanda adat pemagar negeri. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengakselerasi perluasan areal tanam padi setelah adanya realisasi luas tanam hingga Juli 2026 baru mencapai sekitar 40% dari target tahun ini. Laporan akan disampaikan Puspa Sekar RRI Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 menargetkan luas tanam padi mencapai 104.607 hektar. Namun hingga Juli 2026 realisasi luas tanam baru mencapai sekitar 45.000 hektar atau sekitar 40% dari target yang telah ditetapkan. Rendahnya capaian luas tanam ini dipengaruhi oleh sejumlah kendala yang dihadapi petani di berbagai daerah. Salah satu faktor adalah menurunnya kesediaan air akibat pengeringan jaringan irigasi di beberapa wilayah. Selain persoalan irigasi, distribusi pupuk yang belum berjalan optimal juga menjadi hambatan bagi petani. Kondisi ini menyebabkan pasokan pupuk di tingkat distributor terbatas sehingga mempengaruhi aktivitas tanam di lapangan. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi mengatakan dari sekitar 45.000 hektar lahan yang telah ditanami, produksi padi yang dihasilkan mencapai sekitar 150.000 ton. Capaian ini menjadi modal penting dalam mendukung ketersediaan pangan di Provinsi Bengkulu. Menurut Rosmala Dewi, pemerintah daerah saat ini terus mengakselerasikan penambahan luas tanam di berbagai kabupaten dan kota. Upaya ini dilakukan agar target luas tanam yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun. Ia menjelaskan benih padi untuk musim tanam reguler saat ini telah tersedia dan siap didistribusikan kepada petani. Para petani hanya menunggu kondisi cuaca serta ketersediaan air yang memadai untuk memulai proses tanam secara optimal. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada di lapangan. Untuk target produksi kita, Provinsi Bengkulu tahun ini seperti beberapa kali disampaikan mendapatkan target luas tanah itu 104.607. Nah, target tahun ini dijabarkan di seluruh kabupaten kota selama 1 tahun. Untuk posisi hingga ke bulan Juni, Januari sampai Juli, kondisi kita secara keseluruhan itu baru hampir 40%. Jadi masih kurang ya, masih kurang sedikit kali ini karena memang untuk posisinya kan ada data-data beberapa yang belum masuk. Langkah yang dilakukan antara lain melalui percepatan normalisasi jaringan irigasi serta memastikan distribusi pupuk berjalan lebih lancar guna mendukung peningkatan luas tanam dan produksi padi daerah. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan. Dengan dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka menyiapkan 3 strategi untuk melindungi hasil panen mengantisipasi kemarau. Berikut laporan Ratna Agusari dari Sungai Liat.
Pendengar, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka telah menyiapkan 3 strategi guna mengantisipasi dampak musim kemarau dalam keberlangsungan sektor pertanian. Strategi ini sudah disampaikan kepada petani sebelum masuknya musim kemarau lalu agar dapat meminimalkan resiko kekurangan air dan menjaga produktivitas hasil panen. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, mengatakan pihaknya telah mengimbau petani untuk melakukan percepatan masa tanam sebelum musim hujan berakhir. Selain itu, menanam tanaman dengan jenis tanaman yang tahan akan air dan menggunakan strategi tumpang sari dengan menanam 2 atau lebih jenis tanaman pada satu areal tanam, sehingga hanya dengan 1 kali penyiraman untuk semua jenis tanaman. Jadi harapan kita kalau padi ini kan umur 100 hari sudah panen kan. Artinya ketika air nih cukup untuk pengairan selama pertumbuhan dia selama 2 bulan, 2 bulan setengah gitu. Sehingga pas panen pun nggak ada air pun nggak masalah karena memang masa-masa panen. Memang kalau masa panen kan kebutuhan airnya sedikit itu ya. Hujan dalam seminggu sekali atau 10 hari sekali pun nggak masalah karena mereka kuat. Jenis ini adalah jenis tanaman yang kuat terhadap kekeringan. Menurut Subhan, pola tersebut dinilai lebih efisien dalam penggunaan air karena sekali penyiraman dapat memenuhi kebutuhan 2 jenis tanaman sekaligus. Dirinya berharap para petani dapat menerapkan strategi tersebut agar aktivitas pertanian tetap berjalan optimal meski menghadapi musim kemarau. Dengan langkah antisipatif, sejak awal resiko penurunan produksi maupun gagal panen akibat kekeringan diharapkan dapat ditekan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takut Raja, dari Sialang Belantang. Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Provinsi Jambi terkait menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan yang dihimpun reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko. Yang menurun pastinya akibatnya itu salah satunya dari kekeringan dan juga pasti dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat itu melalui kenaikan harga pangan ya. Kalau menurut saya karena itu upaya menjaga seperti ketersediaan air mulai dari pembangunan embung hingga menjaga lingkungan harus dilakukan pastinya secara bersama-sama. Menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan itu kan memang tidak mudah ya, apalagi kan untuk pertanian itu sangat bergantung dengan ketersediaan air. Jadi untuk para petani mungkin harus lebih hemat dalam menggunakan air, terus atur waktu tanam yang sesuai dengan kondisi cuaca, dan mungkin pemerintah juga bisa bantu petani dengan menyediakan sumber air, terus pompa dan memperbaiki irigasi di daerah yang rawan kekeringan. Ya, menurut saya sih kekeringan bisa berdampak pada banyak hal ya, termasuk sektor pertanian yang memang menjadi sumber kebutuhan pangan masyarakat itu sendiri. Jadi perlu ada upaya bersama tentunya untuk menjaga ketersediaan air dan juga tentunya mendukung para petani agar produksinya tetap berjalan lancar lah. Dan untuk masyarakat sendiri tentu juga sangat penting untuk ikut bijak dalam penggunaan air, terutama saat musim kemarau ini. Sekarang ini kan sudah mulai memasuki puncaknya musim kemarau ya di Agustus ini, dan tentunya curah hujan juga semakin berkurang. Sementara untuk tanaman-tanaman itu sebenarnya sangat membutuhkan air, dan yang perlu kita perhatikan adalah salah satunya yaitu irigasi, karena irigasi adalah saluran air yang bisa menyalurkan air ke tanaman-tanaman begitu ya. Kalau irigasinya tidak baik, otomatis perairannya juga kurang bagus. Baik pendengar, dari Jambi kami menuju ke RRI Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita terkenal sunyi. Untuk membahas lebih jauh terkait bagaimana sektor pertanian di Sumatera Selatan bersiap dalam menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau panjang pada tahun ini,
Kita akan dengarkan wawancara singkat Rian Apridani bersama Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Tuti Murti. Baik, Ibu Tuti, kita ketahui bahwa kondisi cuaca pada hari-hari ini sudah mulai masuk musim kemarau dan di beberapa tempat di Sumatera Selatan sudah muncul beberapa keluhan dari petani terkait kondisi air yang belum mencukupi untuk menghadapi masa panen. Seperti apa kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, Bu Tuti? Selamat pagi, Pak Rian. Itu begini, Sumatera Selatan itu alhamdulillah dikaruniai tipologi lahan yang lengkap ya. Ada rawa, ada irigasi, dan ada lahan kering. Nah, artinya yang sangat terpengaruh dengan kondisi iklim sekarang yang pasti adalah lahan kering dan lahan sawah irigasi ya. Tapi sawah irigasi itu kan kalau airnya masih banyak di sungai, artinya tidak muka air masih cukup, alhamdulillah tidak terganggu. Nah, kemudian ada tipologi rawa yang paling diuntungkan, sebenarnya agak diuntungkan ya dengan kondisi kemarau. Ini adalah lahan rawa lebak. Di Sumatera Selatan itu ada lebih kurang 127.000 hektar lahan rawa lebak. Jadi kita dari bulan April kemarin sudah bersiap ya, Pak Gubernur sudah menandatangani keputusan untuk gerakan tanam serentak di lokasi-lokasi lahan rawa di Sumatera Selatan gitu. Bukan lahan rawa sih, artinya kita melakukan gerakan tanam, percepatan tanam untuk mengantisipasi iklim yang katanya El Nino ya. Nah, itu yang kemarin kita lakukan. Jadi kita sudah antisipasi sih. Nah, kemudian ketika musim sudah curah hujan sudah mulai berkurang, itu harapannya lahan-lahan lebak tengahan dan lebak dalam itu muka airnya sudah mulai surut, mulai turun ya. Nah, itu bisa kita tanami gitu loh. Itu anunya. Yang di lahan lebak dangkal itu kita percepatan tanam, kemudian di lahan-lahan irigasi juga itu yang dilakukan dengan melalui gerakan tanam yang SK-nya sudah ditandatangani Bapak Gubernur. Baik. Di bulan April ya. Bulan April kita sudah bersiap. Baik, ada informasi yang kami terima beberapa hari yang lalu dari wilayah Ogan Ilir, Ibu Tuti, tepatnya di Desa Lebak Rengas dan sekitarnya. Ini petani sudah mengeluh karena kekeringan di sana dan juga terancam akan gagal panen kalau memang tidak ada solusi. Seperti apa kemudian kita bisa menyikapi kondisi-kondisi seperti ini, Bu? Memang untuk lebak-lebak pematang itu akan terpengaruh. Nah, sebetulnya kita sudah menyiapkan pompa air itu yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Baik, masalahnya kan kekeringan ya Bu. Kalau memang pompa air, lalu sumber airnya dari mana ya? Kan ada sungai Pak. Okay. Ada sungai yang bisa ditarik airnya sawah. Artinya debit sungai juga masih cukup ya untuk bisa digunakan. Iya. Baik, dengan kondisi El Nino yang pada tahun ini diinformasikan akan lebih panjang durasinya ya Bu. Kemudian apakah kita akan melakukan evaluasi untuk target panen kita? Sejauh ini kan BPS masih mengeluarkan kemarin di Juli ya, di 1 Juli kan mengeluarkan angka prognosa panen sampai dengan bulan Agustus. Itu alhamdulillah masih cukup, panen kita itu masih di beberapa kabupaten itu tetap ada panen ya. Dan kita kan setiap hari juga masih tetap melakukan gerakan tanam ini Pak. Ini saja kami hari ini akan melakukan gerakan tanam di lokasi di Jejawi. Oke. Sampai dengan sejauh ini seperti apa produksi panen kita ya Bu Tuti? Gimana? Sampai sejauh ini untuk produksi gabah kita seperti apa? Kalau sampai dengan prognosa sampai dengan Agustus, produksi kita masih meningkat jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, Pak. Oke. Artinya memang sejak awal sudah dipersiapkan dengan matang ya?
Ya insya Allah berdoa ya tidak terlalu tidak akan terlalu kondisinya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap produksi kita gitu aja. Ya. Baik. Makasih Mas. Makasih Bu Tuti. Selamat pagi. Salam sehat. Pagi. Pendengar dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung. Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan sehingga meningkatnya resiko kebakaran serta kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah. Berikut laporan Siti Triani RRI Bandar Lampung selengkapnya. Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan. Resiko kebakaran dan kebutuhan air bersih masyarakat meningkat seiring berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan mencatat 59 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kebakaran didominasi rumah tinggal, disusul lahan, kendaraan, dan bangunan usaha. Dengan Kecamatan Kalianda menjadi wilayah yang paling banyak mengalami kejadian. Selain melakukan penanganan kebakaran, Damkarmat juga membantu masyarakat yang mulai terdampak kekeringan. Kepala Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansah menyebut, sejak Maret hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 69.950 liter air bersih telah disalurkan ke 18 titik di 5 kecamatan. Untuk pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak kekurangan air selama Januari sampai dengan Juli 2026. Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta mengelola penggunaan air agar kebutuhan air minum dan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hidrometeorologi kering ini. Mulai dari panas yang kekurangan air, perlu ada manajemen air supaya memastikan kebutuhan air minum terpenuhi, air bersih terpenuhi. Kemudian perlu ada antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api maupun membutuhkan bantuan distribusi air bersih. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan resiko kebakaran dan mengurangi dampak kekeringan selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bandar Lampung, kita menuju ke stasiun produksi Belitung. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pencapaian program cek kesehatan gratis dengan menerapkan layanan jemput bola di aktivitas meja goyang pada malam hari. Laporan disampaikan oleh Setrianingsi, RRI SP Belitung. Baru saat ini tuh baru Puskesmas Mengkubang yang melaksanakan. Nanti akan dilanjutkan dengan puskes-puskes. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerapkan layanan jemput bola ke lokasi aktivitas masyarakat penambang melalui kegiatan meja goyang pada malam hari. Kepala Pelaksana Harian CKG Belitung Timur, Herlina, mengatakan inovasi tersebut dilakukan karena mayoritas penambang rakyat kesulitan mengakses layanan pemeriksaan kesehatan di puskesmas maupun pos pelayanan pada jam kerja. Ia menjelaskan bahwa inovasi tersebut telah dipelopori oleh Puskesmas Mengkubang dan mendapat respon positif dari masyarakat penambang. Menurutnya, para penambang sebenarnya memiliki keinginan untuk memeriksakan kesehatan, namun waktu kerja menjadi kendala utama. Jadi nanti mereka biasanya kami itu datang ke sana memastikan memang ada orangnya dan kita datang. Sampai saat ini sih kayak di Puskesmas Mengkubang itu tidak ada kendala. Cuman mungkin yang jadi kendala itu kan kalau semua, karena kerja seperti itu kan tidak semua yang bawa KTP kan. Nah, jadi pas saat kita mau mendata itu biasanya KTP-nya yang tidak ada. Tapi kita usahakan gitu. Akhirnya bisa terinput. Tapi
Alhamdulillah sih berapa hari ya kemarin teman Mengkumbang itu lancar. Herna mengatakan bahwa pelayanan CKG di lokasi aktivitas masyarakat akan terus diperluas ke wilayah kerja puskesmas lainnya. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang selama ini sulit meluangkan waktu untuk memeriksakan kesehatannya. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Baik pendengar, dari Belitung kami akan menuju ke stasiun produksi Waikanan. Wai besaire, wai untung, mula jadi wai kanan, igong pakuan khatu. Sensus Ekonomi 2026 BPS Waikanan menargetkan pendataan menyeluruh, menyasar UMKM hingga ekonomi hijau. Laporan Ramadona RRI SP Waikanan. Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata. Tanpa terkecuali. Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan menetapkan target ambisius dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Lembaga ini berkomitmen untuk mendata seluruh sektor usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Waikanan tanpa terkecuali. Target pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, hingga pelaku usaha ultramikro. Tidak hanya sektor konvensional, BPS Waikanan juga akan membidik sektor-sektor modern yang tengah berkembang pesat, seperti usaha digital, ekonomi kreatif, serta praktik ekonomi hijau. Kepala BPS Waikanan Erika kepada RRI mengungkapkan bahwa cakupan pendataan yang luas dan mendalam ini sangat krusial. Kelengkapan data yang komprehensif akan menjadi cerminan kondisi real perekonomian di bumi Rami Ragom. Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata. Tanpa terkecuali dari usaha besar, menengah, kecil, mikro, ultramikro. Termasuk usaha-usaha digital yang selama ini kan nggak terlihat ya karena mereka nggak pasang pelang gitu. Nah, termasuk mereka juga yang menjadi pelaku ekonomi kreatif, pelaku ekonomi hijau gitu, ekonomi lingkungan yang mengolah sampah limbah menjadi bernilai gitu. Jadi kami ingin semua usaha ini nggak ada yang nggak ke data. Karena kalau ada yang tertinggal tidak terdata nanti datanya itu nggak akurat. Sementara ini kan data ini nanti akan digunakan oleh Bu Bupati, Pak Ketua DPRD untuk menyusun kebijakan pembangunan di Waikanan, khususnya seperti itu. Erika menambahkan bahwa akurasi data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi instrumen vital bagi pemerintah Kabupaten Waikanan dengan memetakan seluruh aktivitas ekonomi termasuk tren digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat merancang program kerja yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergitas antara BPS, pelaku usaha dan pemerintah daerah, diharapkan sensus ekonomi 2026 tidak sekedar menjadi agenda rutin 10 tahunan, melainkan menjadi batu loncatan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Waikanan secara merata. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh. Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi memasuki awal musim kemarau dan BMKG memperkirakan musim kering berlangsung hingga Oktober 2026 dengan potensi dampak berupa kekeringan dan meningkatnya resiko kebakaran lahan. Laporan akan disampaikan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh. Kepala Stasiun BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca kering. Menurutnya karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang, suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas dan gerah, sementara pada malam hingga menjelang subuh, udara akan terasa lebih dingin
angin atau yang dikenal masyarakat setempat dengan istilah begiding. Untuk suhu udara pada siang hari mencapai 32 derajat Celcius dan malam hari hingga pagi mencapai 17 derajat Celcius. BMKG juga mencatat fenomena iklim yang saat ini mulai berpengaruh adalah El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bersih, mengganggu pengairan lahan pertanian, serta meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki musim kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu udah kering lagi. Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan. Andai painilah dikenal kau kayangan budaya dengan semboyan terkenal seasa sehijan. 252 siswa Sekolah Rakyat Kaur telah mendapatkan cek kesehatan gratis sebelum mengikuti tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Laporan akan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan. CKG bagi 522 siswa Sekolah Rakyat Kaur berjalan dengan sukses. Program ini memastikan seluruh siswa baru berada dalam kondisi fisik yang prima sebelum mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sekolah. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kaur berkomitmen penuh untuk mendukung kesejahteraan anak-anak. Sinergi ini membutuhkan kepedulian yang tinggi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat secara bersamaan. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati menjelaskan bahwa pemeriksaan ini berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Pihak sekolah mengapresiasi kedisiplinan para siswa dan orang tua selama proses ini berlangsung. Tim medis yang bertugas dalam agenda ini didatangkan langsung dari puskesmas. Tetap mereka memberikan pelayanan profesional mulai dari pemeriksaan mata, gigi hingga pengukuran tinggi dan berat badan. Screening kesehatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan pada anak. Dengan demikian, pihak sekolah dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat jika ditemukan kendala medis. Alhamdulillah, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kaur mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yang pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas tetap. Jadi kegiatan cek kesehatan gratis ini merupakan rangkaian yang harus dilalui siswa untuk memastikan kondisi kesehatan sebelum mereka memulai masa pengenalan lingkungan sekolah. Setelah melalui tahapan CKG, para siswa kini siap memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mereka diharapkan dapat mengikuti masa orientasi ini dengan penuh semangat, ceria, dan tanpa hambatan fisik. Demikian Rohil Binata, RRI Bintuhan melaporkan. Laporan dari RRI Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 3 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nadir mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.